generasi lagi. Jadi akhirnya warisan budaya yang jelek ini bisa tersingkirkan Yes, secara pelan-pelan gitu. pelan-pelan Pak Supir. Halo Sobat Mitra, selamat datang di Give Giveaway. voice. Hari ini kita ada di program barunya Mitra Hijau Indonesia, yakni Give Voice. Give Voice ini tentang apa sih? Jadi Give Voice ini tentang eh, bagaimana kita membahas isu lingkungan yang sedang dibicarakan oleh masyarakat, yang jadi pusat perhatian masyarakat. Dan kita bersama dengan runner up 1 Duta Lingkungan Jawa Timur. Mungkin Masnya bisa kenalan langsung aja kali ya. Ya. Silakan Mas. Halo Sobat Mitra, ya perkenalkan, namaku Mahdi. Di sini saya sebagai Duta Lingkungan Jawa Timur tahun 2023. Oke. Tak kenal maka tak sayang, aku juga belum kenalan nih Mas. Oh ya. Oke. Kenalin, nama aku Safrizal, aku dari Mitra Hijau Indonesia. Kita sama-sama hijaunya, ada hijau-hijaunya juga ya. Masnya pakai baju hijau atau selempang hijau, aku juga dari Mitra Hijau Indonesia. Kita bahas terkait duta lingkungan. Duta lingkungan ini sebenarnya apa sih Mas? Jadi Duta Lingkungan Jawa Timur itu merupakan salah satu paguyuban yang ada di Jawa Timur yang tujuannya adalah untuk memberikan edukasi, sosialisasi maupun aksi gitu ya untuk tentang lingkungan yang berimpact kepada masyarakat gitu. Oke, jadi bahas tentang lingkungan juga nih ya, Iya, cocok banget buat podcast kita hari ini. betul. Aku juga kepo nih Mas, mungkin di Mitra Hijau itu ngapain aja sih Mas kalau boleh tahu? Ngapain aja ya? Nggak mau Hmm. ngapain sih Mas? Jadi di Mitra Hijau Indonesia ini konsultan lingkungan Mas. Konsultan lingkungan yang membuat dokumen lingkungan gitu. Jadi kita membuat, mungkin Masnya pernah dengar AMDAL gitu. Tahu nggak Mas? Iya, Pernah dengar ya? AMDAL, terus bikin UKL, UPL. Jadi bagaimana sih kita mengupayakan atau mengelola lingkungan hidup ini sedemikian rupa, terus kita memantaunya biar tetap asri ataupun tetap baiklah gitu. Kita sebenarnya ngapain sih Mas hari ini? Oke, kita yang jadi isu lingkungan itu dengar-dengar ini sekarang diapers Mas. Tahu nggak diapers itu apa Mas? ya pers itu kalau nggak salah Pampers gitu ya. Pampers ya. Jadi Pampers atau lebih dikenal popok Popok gitu ya. ya. Popok. Jadi ini ya faktanya sampah popok itu sekarang jadi perbincangan karena sampah popok ini tuh nggak dapat dipungkiri ya, di lingkungan ini banyak banget, apalagi di sungai Mas, di Sungai Betul. Berantas. Pernah dengar nggak Mas fakta tentang sampah popok itu seperti apa? Pernah dengar ya, apalagi saya juga baca bahwasannya dari penelitian dari lembaga Ekoton itu justru 80% itu di sungai itu banyak sekali sampah popok gitu loh. Apalagi popok ini juga faktanya juga bisa terurai itu 500 tahun gitu kan. Jadi memang agak jadi isu-isu yang bener-bener nggak boleh disepelein nih gitu. Iya. Gimana lagi Mas ya buat nanti generasi muda tiba-tiba lingkungannya udah rusak gitu ya. Betul. Dan ini fakta juga nih Mas. Fakta, kita ngomongin fakta. Bahwasanya kurang lebih 700 bayi Mas, ini di penelitian Ekuton. 700 bayi itu ada di pinggiran Sungai Berantas. Sekarang bayangkan aja, per hari bayi itu 4 sampai 5 popok nih Mas. Terus dari 5 popok ini terus kita hitung-hitung dari 700 terus dikali 4 terus diakumulasi kurang lebih 3 juta popok ada di Sungai Berantas. Wih. Sangat-sangat merisaukan gitu Iya ya. ya, apalagi tingkat kelahiran di Surabaya terutama itu sangat tinggi Tinggi gitu. Mas ya. Iya, apalagi tidak ada regulasi tentang punya anak dibatasin. Kalau kita di Cina itu kan mereka memang ada pembatasan untuk melahirkan anak berapa gitu untuk ya itu tadi untuk mengurangi pencemaran dan juga kemacetan dan sebagainya. Jangan di Surabaya ini terutama itu kan memang tidak ada. Iya. Bisa dibilang kayak sangat bebas lah untuk kelahirannya seperti apa gitu. Tapi sebenarnya orang-orang buang ke sungai itu karena apa sih? Tapi kalau yang ku tahu ya Mas ya, itu karena mitos, mitos suletan. Tahu mitos suletan nggak Mas? Sulutin itu kalau nggak salah rupa pada bayi ya pembakaran popok kayak mitosnya itu orang kalau membakar popok itu pasti akan menyebabkan
bayi itu ruam Iya. gitu kan. Jadi Suletan itu mitos orang Jawa. Masyarakat itu percaya bahwasanya popok kalau dibuang ke sampah dan sampahnya takut dibakar, itu akan menimbulkan ruam-ruam itu atau disebut suletan. Jadi orang-orang itu lebih memilih untuk dibuang ke sungai. Padahal kenyataannya ya ruam bayi bukan karena popok dibuang ke sampah itu, Mas. Karena takut dibakar terus Iya, gimana, tapi betul. karena infeksi mungkin ya. Iya, infeksi Gitu. juga atau mungkin dari pola hidup orang tuanya yang Iya, mungkin ilmu parenting soal mengurus anak apalagi di kesehatannya tuh agak kurang gitu kan. Apalagi orang-orang Jawa ya masih mempercayai mitos-mitos kayak gitu. Itu sih yang bikin kayak lebih parah lingkungan dari mitos, impactnya ke lingkungan lingkungan gitu. gitu akhirnya. Mas nyoba soal budaya, soal sosial, soal parenting, Mas kan jurusan apa ya kalau boleh tahu, Mas? Iya, latar belakang saya tuh sebenarnya S1 saya tuh di sosiologi gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari masyarakat sebenarnya. Jadi ya tahu gitu ya gimana sih Iya. pola masyarakat, pola kehidupan masyarakat gitu ya. Kalau ngomongin soal sosiologi nih Mas, di sosiologi itu kalau mitos-mitos gitu dipandangnya itu seperti apa sih? Mitos membuang popok, terus sampai jadi turun temurun. Ya, jadi kalau ngomong masalah mitos ya, mitos itu kan salah satu budaya ilmu warisan dari turun temurun nenek moyang lah gitu, yang pada akhirnya bisa menjadikan sebuah perilaku yang normatif gitu. Orang itu akan menganggap itu adalah hal yang normal gitu. Pada akhirnya orang-orang awam, terutama masyarakat Jawa, itu menganggap bahwasanya membakar popok itu adalah sesuatu hal yang dilumrahkan gitu. Ya itu tadi, apalagi sampai buang ke sungai kayak gitu, mitos-mitos membakar. Kalaupun membakar popok pun juga itu sebenarnya berimpact juga ke emisi karbon Emisi. gitu kan. Apalagi di bulan-bulan sekarang tahun hari ini kan kayak banyak banget isu-isu atau mungkin berita-berita ya tentang emisi karbon yang sampai panas Panas banget Surabaya. ya, Itu iya, kan iya. juga salah satu bentuk dari mitos sendiri gitu loh. Nggak hanya dari apa namanya lingkungan, tapi kesehatan juga berimpact juga gitu. Berarti warisan itu nggak hanya melulu soal uang juga ya Mas ya. Iya, Warisan terkait budaya betul. seperti itu juga warisan kan. Padahal kita kan ya cukup mewariskan budaya-budaya Indonesia aja kali ya Iya. Mas ya. Dan Masnya tadi ngomongin emisi karbon ya. Kalau kita ngomongin soal Pampers yang dibuang ke sungai, itu juga ternyata dampak lingkungannya sangat-sangat buruk sekali Mas buat lingkungan. Apalagi kita ngomongin jangka panjang nih Mas. Iya. Mungkin Masnya pernah dengar terkait mikroplastik gitu ya? Iya, pernah dengar. Pernah dengar ya? Iya. Jadi kan mikroplastik itu ada mikroplastik primer dan ada mikroplastik sekunder, Mas. Jadi mikroplastik primer ini yang benar-benar dibuat bentuknya atau bahan bakunya kecil. Kalau mikro sekunder ini yang contoh ya, kresek kan bahan bakunya Iya, besar. besar. Terus jadinya itu ya kecil, Mm-mm. terkena barang ataupun kalau di air ya terkena fluktuasi airnya atau gimana gitu ya, Mas ya. Iya, betul. Yang nantinya mikroplastik itu bisa-bisa dimakan sama ikan dan ikannya itu merasa kenyang akhirnya padahal itu bukan nutrisinya ikan Iya, dan ikan yang dimakan oleh manusia, bayangin dampak mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan itu pun jadi rantai rantai lingkaran lingkaran setan setan ya. ya kalau Iya. kita menyebutnya ya Iya. gitu. Nggak cuman apa namanya dari biota lautnya yang rusak, tapi juga nanti dari kesehatan masyarakatnya Masyarakatnya gitu sendiri ya juga berimpact gara-gara ulah manusia sendiri sendiri itu. itu ya. Oh, banyak banget ya ternyata ya kalau kita ngomongin Pampers ya. Dan selain itu juga nih Mas ya, ada loh aku baca-baca, ternyata ada yang udah penggiat lingkungan lah ya, aku nyebutnya penggiat lingkungan. Itu namanya rumah diapers gitu. Jadi dia itu mengolah popok jadi kerajinan tangan, seperti tas, seperti Hmm, lain-lainnya gitu kan. Daripada dibuang kan lebih baik ya dimanfaatkan ya. iya betul. Apalagi kan kita harus zero waste gitu kan. Betul, zero waste itu juga ya isu yang besar juga sih masyarakat. Masyarakat juga masih pakai botol-botol plastik Plastik gitu yang ya. apalagi plastik kan sangat lama ya Lama ya. terurainya gitu. Bahkan kayak bawa tumbler atau tuh sangat susah sih sekarang. Jadi ya perlunya edukasi sih sebenarnya dari masyarakat sendiri. Apalagi soal-soal mitos tadi tuh ya. Masyarakat-masyarakat yang bisa bilang kayak pemikirannya masih primitif gitu Primitif loh. ya. Itu sangat susah karena mereka memiliki ideologi sendiri gitu. Oke, oke. Dan ini juga ya baca-baca di berita ya Mas ya. Pak Emil Dardak itu juga sudah masang pengintai CCTV
di Hmm. bantaran sungai. Jadi orang-orang yang buang sampah ataupun popok itu ya diintel lewat CCTV itu. Ya tapi ya gimana lagi ya, namanya juga turun temurun ya, balik lagi Mas ya. Iya, turun temurun. Jadi ya kita harus gimana sih caranya kita buat kita sama-sama paham, bukan kita aja yang paham, tapi ya masyarakat masyarakat di bantaran sungai juga paham ya Mas ya, masyarakat Indonesia. Tuh. Iya, terutama itu sih. Apalagi ya kalau ngomongin soal sungai gitu kan juga akhirnya kan sungai juga tercemar dan yang awalnya jadi sumber sekarang malah sumbernya juga rusak gitu Rusak loh. ya. Ya gara-gara tadi masyarakatnya sendiri yang emang agak bisa dibilang apa ya, nakal lah ya, oknum-oknum itu yang memang belum punya ilmu yang banyak tapi ya memperlakukan apa ya, memiliki ideologi yang dianggap itu normal gitu loh. Oke. Jadi mau gimana lagi ya, berdampak lagi juga ke sumber air minum kita karena air Betul. sungai tercemar, terus kita mau minum apa, terus ikan juga kena kena mikroplastik, kita juga mau apa, semua Iya, berdampak pada kesehatan ya. Jadi buat teman-teman semuanya ini ya yang lagi nonton, itu ya harus selalu jaga lingkungan, terutama kalau kita yang pastinya ini kan banyak generasi muda ya yang nonton. iya betul. Kita harus bisa mengedukasi lah keluarga kita, minimal ngasih tahu orang tua, terus Iya. keluarga-keluarga dan kerabat terdekat gitu ya Mas ya. Gitu. Dan kira-kira solusinya buat orang-orang ini apa sih Mas terkait popok ini? Solusinya ya karena memang kebanyakan mitos itu yang sering percaya itu adalah dari kalangan-kalangan atas ya, kayak orang tua lah ya, bisa dibilang orang tua. Jadi kita sebagai anak ya, anak muda dan juga kita sebagai peran di keluarga yang penting, ini bukan, lingkungan itu bukan tugas dari kita, tapi dari seluruh masyarakat sebenarnya. Jadi semua kalangan. Jadi kalau semisal kita melihat nih orang tua kita yang mungkin atau orang tuanya teman kalian atau siapapun itu yang memang dianggap itu hal yang tidak normal dan bisa berimpact pada lingkungan, ya sebisa mungkin kita yang memang tahu betul soal lingkungan ya kita harus memberikan edukasi kepada dia dari hal kecil gitu, karena menurut saya sendiri hal-hal kecil yang kita lakukan itu bisa berdampak besar juga kepada masyarakat gitu. Jadi ya dengan kita memberikan sebuah ya pembelajaran sedikit aja gitu loh, mereka akan paham dan mungkin dari situlah akan bisa tersalurkan, mentransferkan ilmunya dari generasi ke generasi lagi. Jadi akhirnya warisan budaya yang jelek ini bisa tersingkirkan Tersisihkan secara pelan-pelan pelan-pelan. gitu. Pelan-pelan Pak Supir. Bukan itu ya. Bukan. Sekarang kan kita bahas pelan-pelannya ya, pelan-pelan kita menghilangkan kebiasaan buruk itu ya. Ya, Betul. benar sekali. Atau ini juga ya Mas ya, kita ngomongin soal infrastruktur atau infrastrukturnya kurang kali ya terkait buat sampah popok ini ya. Mungkin ya, karena kalau dari saya sendiri itu menurut saya ya pembuangan sampah pun juga pengolahannya saya rasa popok itu jarang sekali gitu loh Sekali. di apa diolah, justru mereka yang mengolahnya ya organik terus juga pupuk kandang atau bikin kompos, tapi untuk popok sendiri ini jarang sekali diolah gitu Olah. loh, karena mungkin itu tadi ya mungkin karena susahnya terurai atau gimana gitu. Ini menurut Masnya gimana nih soal popok itu sendiri, mungkin ada pengolahannya atau gimana gitu? Oke. Jadi kalau kita ngomongin soal popok, itu kan tadi saya juga sempat nyebutin ada penggiat lingkungan ya. Ya bisa didaur ulang. Didaur ulangnya jadi kerajinan tangan. Tapi ya yang pastinya harus pengolahan secara higienis juga. Iya, Mungkin ya dibersihkan terlebih dahulu ataupun ada treatment-treatment lain gitu ya. iya, Yang akhirnya bisa jadi produk atau punya nilai ekonomis lah. Yang katanya Mas dari nol gitu bisa jadi hal-hal yang berguna gitu mhm, kan. Tuh. betul. Apalagi popok ini kayaknya pengolahannya nggak susah ya Mas ya, Susah karena ya. dari kandungannya popok sendiri itu juga banyak banget bahan-bahan kimianya gitu loh. Jadi kalau Benar. semisal ngawur bikinnya ya saya rasa juga akan sia-sia juga untuk pengolahan popok itu sendiri. Sekarang kan Iya. juga dari misal nih ya kalau ngomongin soal narkoba misal itu kan ada ya pembaruan dari popok direbus terus jadi narkoba baru. Nah, kan gitu-gitu loh. Oh iya Ada ya. sempat-sempat kan. Itu Jadi kayak popok itu sekarang kayak bisa dibilang benda kecil gitu ya, tapi dia tuh bisa berdampaknya tuh loh yang bikin bikin nggak tahu ya, geleng-geleng yang lah ya. geleng-geleng nggak bisa Geleng-geleng. ngomong udah. Tapi kalau kita ini Mas, balik lagi ke flashback ya, ke dulu. Dulu itu orang-orang itu masih pakai kain loh Mas, buat Iya, pakai kain ya. pakai kain. Tapi kenapa ya kok banyak kok sekarang
pakai pampers? Mungkin karena yang mudah didapat, terus tanpa Iya, mencuci gitu ya? iya. Karena iya, kalau untuk sharing-sharing ya dulu saya tuh juga mengurus dua anak bayi ponakan saya gitu kan. Dan itu mereka dua-duanya itu pakai pampers kain gitu. Oh, Itu dari orang tua saya dulu gitu. Jadi kayak kenapa pakai pampers kain? Karena yang pertama itu mudah dicuci gitu loh. Mungkin nggak enaknya adalah dia masih kalau dalam bahasa Indonesia ngerembes ya, kalau rembes kalau ya? misal pipis itu ngerembes, tapi itu pertama itu bisa jadi salah satu nge-reduce sampah gitu, bisa mengurangi sampah popok gitu kan. Itu juga salah satu pemikiran orang tua saya dulu gitu. Sekarang beralih ke zaman-zaman modern yang memang kebanyakan orang tua itu tidak ingin ribet gitu Iya, ya. Akhirnya beralih ke popok. popok gitu Popok ya? itu sekarang ada popok celana, popok apa. Jadi kan lebih mudah didapat, terus juga setelah dipakai dibuang nggak perlu cuci lagi. Itu sih Mas kayaknya juga dari modernitas, dari transformasi zaman ke zaman itu juga salah satu pengaruh mengapa orang-orang ini beralih ke popok juga gitu. Mungkin kita juga ini kali ya Mas ya, butuh inovasi ya sebagai generasi muda. Mungkin kita bikin kain popok yang sekiranya nggak ngerembes nih, jadi Iya, apa ya, keheranan masyarakat kenapa kok bisa ngerembes sih? Jadi kayak gimana kita tetap bisa digunakan kembali, tetapi ya nggak merugikan orang tua tersebut. Kalau seumpamanya ngerembes otomatis kan kotor di kamar, kotor di iya, mana-mana. Mungkin itu salah satu faktor yang juga faktor ya. ya, faktor orang males lah pakai pakai kain gitu, lebih baik yang simpel-simpel aja. Iya, apalagi juga orang tua kan juga pasti alasannya banyak yang diurus gitu, Mm-mm. ngurusi rumah, ngurusi ini. Jadi akhirnya ya pilih yang milih yang instan gitu loh akhirnya. Tapi nggak dipikir juga dampaknya gimana. Kalau semisal pakai popok, it's okay nggak apa-apa. Tapi juga harus tahu aturan-aturannya gitu. Jangan yang bisa mencemari lingkungan Lingkungan gitu. gitu. Oke, jadi ya kita harus kampanye, terus harus membuat inovasi, apalagi kita ngomong soal infrastruktur ya. Dimana Iya, kita harus menyediakan infrastruktur ya, apalagi kita harus bekerja sama dengan pemerintah, ataupun pemerintah juga lebih awareness gitu ya terhadap betul. sampah popok ini. Gimana sih biar Sungai Berantas ini juga tetap bersih, tetap bagus gitu ya. Dan ternyata ya Mas ya, bukan ternyata sih, tapi emang iya, itu air permukaan atau air sungai itu juga sudah diatur di peraturan pemerintah Mas. Hmm. Jadi kalau di pekerjaan Mitra Hijau Indonesia itu kualitas air permukaan batas eh, apa ya, baku mutunya itu pakai PP 22 tahun 2021 Mas. Jadi itu di sana dibahas terkait bagaimana sih cara upaya pengelolaan lingkungan hidup, Hmm. pemantauan lingkungan hidup, dan baku mutu itu ada di lampiran 6. Wih, sampai hafal lah. Sampai hafal Sampai ya Mas ya. hafal. Oke, sekalian juga belajar ya lah Mas ya. Iya, Aku belajar. belajar terkait sosiologi, maksudnya belajar terkait tentang teknik lingkungan itu seperti Iya, apa. Tuh. Oke, kita lanjut lagi nih Mas. Tadi bahas kita sharing-sharing ya iya. terkait gimana sih penggunaan popok di era sekarang gitu ya. Terus juga gimana sih konklusinya dan solusinya itu seperti apa gitu ya. Sebenarnya banyak banget ya. Kita khususnya ya kita sebagai generasi muda bagaimana sih mengajak masyarakat untuk melestarikan lingkungan Iya, betul. melalui kita bisa kampanye gimana sih popok itu bahaya popok bagi lingkungan Betul. itu. Selain itu juga ya eh, penggunaan popok yang baik itu seperti apa. Selain itu juga selain dari sisi lingkungan, masih tadi kan ngomongin soal pola hidup ya. Iya, Biar betul. orang-orang paradigma masyarakat atau perspektif masyarakat juga hilang, kita perlu mengedukasi orang tua nih terkait Iya, dengan penggunaan popok yang baik seperti apa. Kalau memang anaknya sudah mengeluarkan kotoran itu ya segera diganti gitu. iya Gitu. sih. Memang sebenarnya tuh solusi yang paling efektif ya cuman edukasi aja Edukasi ya Mas ya. gitu. Apalagi juga kalau semisal emang sasarannya ke orang tua ya berarti kita harus turun lapangan langsung karena tidak semua orang tua itu bisa menggunakan sosmed. Dalam artian kayak mereka juga mungkin yang dibaca-baca itu apa sih gitu loh. Jadi selain untuk meminimalisir jangkauannya itu lebih tepat sasaran ya kita harus langsung misal ke rumah-rumah atau mungkin kita bekerja sama dengan salah satu balai RT RW gitu untuk melakukan edukasi mengenai popok Popok gitu gitu ya. atau enggak ya tentang pola hidup juga gitu. Apalagi kan orang-orang tua kan
pengennya instan gitu, tapi mereka nggak tahu impactnya seperti apa. Jadi ya kita harus memberikan sebuah apa ya, gambaran lah kalau pola hidup yang salah itu juga akan berdampak buruk juga ke bayinya gitu loh. Apalagi kalau misal yang ngomongin soal ruam, ngomongin soal gatal-gatal di bokong bayi gitu kan. Itu sebenarnya kan bukan dari eh, karena popok dibakar gitu loh, tapi karena memang dari orang tua sendiri yang belum bisa menjaga kebersihan. Iya. Apalagi kan bayi itu sensitif kan ya, kulitnya sangat tipis dan sensitif. Jadi mungkin itu juga salah satu penyebabnya. Bisa juga karena popoknya itu mengandung apa akhirnya alergi gitu loh. Jadi kan ya bisa juga gitu loh. Saya juga udah punya ponakan dua, jadi sebenarnya saya juga sedikit paham gitu Paham loh ya, tentang apa ya? bayi-bayi gitu. Dan bahkan eh ponakan saya pun pas saya urus pun juga mereka ruang sih ada gitu loh, tapi itu kena bukan karena popok yang dibakar, tapi ya karena memang dari keringat itu kan juga Iya. bisa, mungkin juga dari jamur atau mungkin kebersihannya kurang atau pas lembab itu kan juga bisa salah satu penyebabnya gitu loh. Makanya tuh sosialisasi tentang ilmu parenting untuk apa ya istilahnya itu mengurus bayi lah ya dari segi kesehatannya, terutama dari hal kecil, dari yang sangat riskan itu dari popok itu sendiri sih yang harus dipertegas lagi Iya. gitu loh untuk edukasinya. Jadi jangan salahin popok ya, justru salahin kita Iya, sendiri gimana sih, kita udah bersih nggak orang yang kita menjaga kebersihan nggak, kita iya, nggak semena-mena terhadap lingkungan nggak gitu kan, karena berdampaknya itu bukan berdampak yang sebentar gitu, tapi untuk nextnya itu juga kasihan gitu ya Mas ya. iya betul. Gitu, jadi edukasi perlu, terus kemudian kampanye Iya, kampanye kampanye ke apalagi di pinggiran Sungai Berantas ya yang tadi menghasilkan sampai 3 juta popok nih Mas iya ya di Sungai parah sih Berantas, itu. parah gitu ya. Kita perlu kampanye kepada masyarakat pentingnya eh apa ya, pentingnya jangan membuang sampah popok sembarangan gitu ya, Mm, apalagi di bantaran sungai. Balik lagi ke sumber airnya, kita mau minum apa kalau kemudian iya. sumber air kita sudah tercemar gitu. Kita perlu masang spanduk gitu ya, dilarang membuang sampah popok gitu ya. Spanduk pun juga belum tentu Belum tentu mereka juga, melihat gitu loh. justru orang-orang itu bikin spanduknya yang lebih lebih takut itu, di sini ada kuburan keramat, jadi mohon Iya, jangan, itu lebih jadi takut tuh lebih Mas. ke sakral Sakral di gitu mereka ya. gitu. Kalau kalau kita ngomongin soal jaga kebersihan demi keselamatan lingkungan, bodo Itu amat udah orang-orang amat itu. gitu. Apalagi Surabaya juga misal di mangrove gitu ya. Iya, Itu malah sampah-sampahnya dari luar ke mangrove ke semua. mangrove ya. Jadi saya kan waktu itu juga sempat kolaborasi ya dengan salah satu penggiat lingkungan juga di UIN gitu kan. Itu juga waktu itu saya kolaborasi dan ikut bersih-bersih juga dan penanaman mangrove di sana. Ternyata memang dari pihak mangrove sendiri bilang bahwasannya sampah di Surabaya itu sebenarnya banyak itu karena kiriman gitu Kiriman loh. ya Mas ya. Iya, dan larinya ke Surabaya semua. Jadi itu kenapa Surabaya itu jadi penampung sampah terbanyak gitu loh. Justru di Keputih dulu tuh ada juga gunung Guru sampah. sampah itu ya. Iya, itu juga salah satu apa ya, isu-isu sampah itu nggak akan pernah terlepas di Surabaya sendiri sih, karena memang pusatnya di Surabaya gitu. Gitu. Padahal ya Surabaya itu ya bagus loh Mas, kayak dari segi sisi lingkungannya. Iya, Banyak anak-anak muda yang sekarang itu udah mulai aksi iya, lingkungan, mulai dari kampanye ke udah mulai mengupayakan zero waste. Zero waste benar-benar kita gak menggunakan yang menghasilkan sampah, gak menggunakan barang yang iya, menghasilkan betul. sampah. Tadi udah kita bahas soal edukasi, terus soal kampanye, infrastruktur ini juga penting ya, jadi bahan obrolan kita. Betul. Jadi infrastruktur ini ya perlu, apalagi buat pemerintah nih ya. Ya mungkin bisa disediakan gitu ya tempat pokok diapers ataupun Iya, daur betul. ulang gitu ya, untuk biar popok ini nggak jadi isu terus, isu yang jelek ataupun yang dapat merusak lingkungan Iya, gitu. apalagi kan popok ini juga salah satu kebutuhan utama gitu ya Mm-mm. untuk para orang tua yang punya bayi-bayi gitu kan. Jadi menurut saya sendiri juga pemerintah juga harus aware gitu loh terhadap isu-isu popok, terus juga memperketat regulasinya juga gitu dan memberikan sosialisasi karena kalau sebagai anak muda sendiri pengen gerak, Pengen ya. tapi terlebih lagi ini orang tua, nggak semua orang tua itu kayak
mau mendengarkan anak muda gitu, Iya. apalagi, "Alah kamu lo masih kecil," gitu loh, "kamu tahu apa?" Nah, mesti kayak gitu. Jadi pemerintah yang memang memiliki hak prerogatif dan memiliki kuasa penuh gitu kan, mungkin bisa digalakanlah program-program, untuk edukasi dan aksi secara langsung ke masyarakat gitu. Menurut saya seperti itu sih. Nggak cuman masalah stunting doang, tapi juga masalah popok ini Kompak itu loh, ya? yang Iya. memang riskan sekali itu loh sekarang. Atau juga bisa dibarengkan dengan stunting gitu ya, Mas, ya? Iya bisa, Sekaligus gitu ya? heeh, diseling-selingi gitu. Jadi banyak banget ya kalau kita ngomongin soal isu lingkungan, soal isu sampah, bukan dari individunya aja, ya semua peran, semua itu berperan nih Mas ya. Apalagi Iya, untuk kelestarian lingkungan ini ya, khususnya di Surabaya ya. betul. Bukan masnya, bukan aku aja gitu ya, tapi ya semua masyarakat, peran pemerintah, peran teman juga. Mhm. Apa kalau semua kita temen ngasih tahu teman terus si teman-teman itu kayak nggak percaya ya percuma juga ya, Iya, teman juga heeh, butuh gitu ya diedukasi betul. gitu. Jadi kalau kita ngomongin sampah gak ada habisnya, Sobat Mitra. Jadi kita bahas di topik selanjutnya aja Mas ya. Oke, siap. Oke, sampai jumpa di Giveaways.